Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Permisi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senang sekali di kesempatan siang hari ini saya Diva Jeffrina hadir menjumpai Anda dalam program acara kesayangan kita, Ayo Mengaji. Bersama-sama kita akan membaca dan memahami isi dari kandungan kitab Al-Qur'an. Adapun surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Asy ayat 1 sampai dengan 3. Untuk membahas surat tersebut di samping saya sudah narasumber kita yaitu Al-Ustadz Muhammad Ali SIQ. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin amin ya rabbal alamin. Surat yang kita bahas benar ya, Ustaz? surah Al-Asy ayat 1 sampai 3. Sampai dengan 3. Iya, baik. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami melalui nomor telepon 0811 7433 133. Saya ulangi 0811 7433 133, di mana bacaan dari para pemirsa akan langsung dikoreksi oleh narasumber kita yaitu Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik Ustadz, seperti biasa dicontohkan terlebih dahulu Ustadz pembacaan baik dan benar untuk surat Al-Asy ayat 1 sampai dengan 3. Dipersilakan Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim, Masya Allah, tabarakallah. Nah pemirsa, tadi sudah kita saksikan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yaitu surat Al-Asy ayat 1 sampai dengan 3 yang disampaikan langsung oleh narasumber kita pada hari ini yaitu Ustadz Muhammad Ali SIQ. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami melalui nomor telepon 0811 7433 133. Kami menunggu partisipasi dari para pemirsa sekalian. Baik Ustadz, sembari kita menunggu penelpon kita pada hari ini, mudah-mudahan ramai karena ini surat pendek, surat populer dari anak-anak hingga dewasa. Biasanya surat ini banyak dibawakan dalam sholat ya Ustadz ya? Iya, sering. Nah, kita bahas artinya terlebih dahulu Ustaz, dipersilakan. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia sungguh dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan orang-orang yang saling menasihati dengan kebenaran
dan saling menasihati dengan kesabaran. Sadaqallahul azim, benar Allah dengan segala firman-Nya. Itu tadi artinya ya Ustaz ya. Untuk surat Al-Asy ayat 1 sampai dengan 3. Ya. Kita masuk ke sepertinya ada penelpon. Iya, silakan. Baik, coba kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sebelumnya Pak, boleh dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya Pak? Iya. Oke, terima kasih. Dengan siapa di mana? Di Auduri. Dengan siapa Pak? Muhammad Ali. Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i di Auduri. Baik, dipersilakan untuk membaca surat Al-Asy ayat 1 sampai dengan 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي حسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi atas nama Solihin Kak atau Syafi'i Kak. Terima kasih sebelumnya Pak telah bergabung bersama kita di sini di program Ayo Mengaji. Mudah-mudahan menjadi penelpon setia kita pada program Ayo Mengaji. Baik Ustadz, bagaimana menurut Ustadz bacaan dari beliau pada hari ini? Alhamdulillah. Kita dengar vokalnya bagus nih. Bagus, iya. Ya. Hendaknya digali potensi ya. Potensinya ada, walaupun sudah dewasa kayaknya ya. Ya. Kita tidak terbatas. Kali potensi yang ada. Suaranya bagus, bacaannya bagus, cuma ada masukkan sedikit ya. Yaitu lafi khusr. Kha-nya kurang apa ya? Isti'la'nya kurang gitu ya. Isti'la' tu hurufnya khissu diqtin qil. Itu. Dia termasuk kha. Khussa diqtin qil. Jadi harus bergetar. La fi khusr. Ya. Kemudian bil haqq. Tadi ya, mungkin pengaruh nafas ya tadi. Memang itu banyak nafas keluar, shot-shotnya banyak, ya. Ha-nya banyak. Ini mempengaruhi kepada nafas kita. Jadi kalau kita membaca satu ayat itu memang harus dieja dari awal. Gitu. Diambil nafas dalam, kemudian baru diucapkan. Jadi sekali lagi ini potensinya bagus. Ya, dah dalami, sering-sering nelpon, insyaAllah kita saling beri masukan. Ya. Ya. Okay. Sekarang tentang huruf kha dan bil haqqi. Bagaimana kita mensiasatinya agar suara tidak terputus pada bil haqq ya. Demikian saja, barakallah. Barakallah. Ya, terima kasih tadi Pak Solihin atau Pak Syafi'i dari Muhammad Auduri. Syafi'i katanya. Iya, Syafi'i tadi ya saya mendengar ya. Iya, baik, terima kasih dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami melalui nomor telepon 0811 7433 133.
bacaan dari para pemirsa akan langsung dikoreksi oleh Ustadz Muhammad Ali Insyaallah. SIQ. Baik Ustadz, untuk arti tadi sudah dibahas, kita masuk ke makhorijul huruf, hukum-hukum bacaan, Baik. wakaf iftida. Tapi seperti ini kalau wakaf iftida sebenarnya udah jelas ya di Al-Quran ya. Seperti wakaf la di sini ya. Iftidanya kan Semuanya bisa wakaf di la. Iya. Boleh dibahas silakan Baik. Ustaz. Kita coba dulu di sisi wakaf ya. Ya. Wal asr. Jadi kalau kita berwakaf pada ayat pertama, maka situ bertemu dua sakin, dua sukun, sad dan ra. Sad dan Jadi ra. keduanya harus kedengaran. Wal asr. Ya. Jangan sampai kita baca wal asri, bahkan gitu. Ya. Kalau wal asri kurang pas cara wakafnya. Wal asr. Sadnya juga dimatikan, ra juga dimatikan. Ya, wal asr. Tapi kalau kita lanjut, betul dibaca wal asrinya. Wal asri innal. Gitu. Boleh kita alternatif. Boleh wal asr. Dan boleh juga wasal kepada ayat kedua. Kemudian kalau berhenti pada ayat kedua, itu kurang pas. Karena ada pengecualian. Jadi kalau bisa masuk kecualinya. Illa. Innal insana lafi khusrin illa. Di illa berhenti. Ya. Sama dengan apa ya? Di surah At-Tin. Ya. Pakai illa juga. Dia berhenti pada illa itu lebih bagus daripada berhenti pada lafi khusr. Kemudian kita lanjutkan. Ini satu ayat ni, ayat ketiganya agak panjang. Iya. Ya, satu ayat lebih. Ini makan napas juga. Hurufnya banyak yang huruf hamas. Oleh sebab itu kita harus hati-hati juga. Kalau kita berhenti, maka berhentilah pada sebelum waw. Kalau di sini illal ladzina amanu wa amilus solihat. Itu kalimat berpasangan. Iman dan amal. Di kalimatnya berpasangan. Kalau besar jangan dipisahkan. Kemudian boleh kita lanjut ulang dari awal lagi. Illal ladzi sampai bis sabr. Ya, kalau kita lanjut boleh saja. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Boleh. Itu kalimat berpasangan juga. Bil haqqi bis sabri. Di kalimat berpasangan. Tawassaw pertama, yang kedua ada tawassaw juga. Di kalimat berpasangan jangan dipisahkan agar utuh pengertiannya. Jadi itu barangkali kalau tentang wakaf wal ibtida ya. Kemudian sedikit, sering kita dengar anak-anak pemula berhenti pada wa tawassaw bil haqq. Ya. Tapi cara berhentinya bil haqqi. Anak-anak baca wa tawassaw bil haqqi. Ya. Ini harus dibenahi secara tajwid ya. Bil haqq. Dia apabila huruf di akhir tidak ada tanda panjang, maka hurufnya disukunkan. Bil haqq. Bis sabr. Jangan bis sabri. Bis sabr. Ya. Jadi itu cara-cara wakaf dan cara menempatkan tanda-tanda wakaf. Ya. Kemudian makharijul huruf. Ya. Wal asr. Ini agak sulit juga nih. Ain dengan sad. Ain, ya. Ain makhrajnya di tengah-tengah tenggorokan. Kemudian sad di mulut. Wal asr. Jadi naik dari ain langsung naik ke mulut. Wal asr. Kemudian innal insana lafi khusr. Yang sulit sini adalah huruf kha. Yang lain itu biasa. Di getarannya agak maksimal ya. Ada embel-embelnya. Lafi khusr. Khusr. Kemudian illal ladzina amanu. Di sini perlu kita tekankan sedikit tentang tasydid, tentang lam. Kadang-kadang illal ladzi dibaca. Illal ladzi. Dia harus ada penekanan pada huruf tasydid. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kemudian tasydid tentang sad. Itu lebih penekanan lagi. Kerana sifatnya adalah safir. Safir itu lebih berdesis.
lebih tajam desisnya. Wa amilus gitu. Kemudian wa tawasau bil haqq. Kalau kita berhenti, seandainya berhenti di situ, jangan dilanjutkan berikutnya, tapi diulang lagi. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Bis sabr. Sabr. Di ba-nya juga kedengaran, sad-nya juga kedengaran, ra-nya juga kedengaran. Sabr. Sabr. Tapi jangan dibaca bis sabar. Itu ya. Itu berharkat jadinya bis sabar. Sabar. Jadi agak sulit juga menggabungkan dua huruf yang mati ya. Tapi kalau ayat yang sudah biasa kita baca, alhamdulillah sudah hafal, sudah biasa kita baca. Alhamdulillah lumayan. Barakallah. Barakallah. Itu tadi untuk makhorizul huruf, pembacaan dan juga tajwid. Wakaf iftida yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini, yaitu Ustadz Muhammad Ali SIQ. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami melalui nomor telepon 0811 7433 133. Bacaan dari para pemirsa akan langsung dikoreksi oleh Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik Ustadz, kita masih menunggu penelpon selanjutnya. Alhamdulillah sudah ada satu penelpon tadi. Dan mudah-mudahan untuk selanjutnya banyak yang menelpon kita pada hari ini untuk pembacaan surat Al-Ashr ayat 1 sampai dengan 3. Kita masuk ke makna lebih mendalam Ustadz tentang surat ini, di mana tadi udah dijelaskan artinya. Nah, ada penelpon, kita sapa dulu Ustadz. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Ibu Mar Sungai Penuh, Mbak. Ibu Mar Sungai Penuh, apa kabar Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih bergabung bersama kita pada hari ini. Dipersilakan Ibu Mar untuk membaca surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Makasih Ustaz, makasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mar dari Sungai Penuh. Alhamdulillah Ibu Mar penelpon setia program Ayu Mengaji. Minggu kemarin juga ikut membacakan surat ya, dan hari ini juga alhamdulillah bergabung bersama kita di sini. Terima kasih Ibu Mar. Bagaimana menurut Ustadz bacaan Ibu Mar pada hari ini? Rata-rata kita sudah hafal ayat ini ya. Semuanya bagus-bagus bacaannya. Cuma barangkali tinggal maksimalkan ya. Seperti di awal tadi, rohnya maksimalkan lagi. Sedikit sekali kedengaran rohnya. Wal asr. Agak gemetar sedikit ya. Kemudian innal insana lafi khusr. Seandainya kita berhenti di situ, khusr. Kemudian terakhir tadi, wa tawasau bil haqq. Kalau kita berhenti di sana, ulang lagi wa tawasau. Tadi benar. Ulang lagi, disempurnakan lagi sampai akhir. Kemudian bis sabri. Ini kita juga kadang-kadang sering terkecoh ya. Ada orang baca bil sabr. Ada yang baca bis sabr. Jadi di sini ada alif lam. Alif lam itu bagi dua kan? Alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Di sini adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu bertasydid. Bertasydid, ada tasydidnya. Kalau qamariyah ada tanda matinya. Tanda sukun. Sekarang adalah alif lam syamsiyah. Jadi oleh sebab itu dihidupkan tasdiknya. Bis sabr. Wa tawasaw bis sabr. Jadi keluar satu di geraham kiri atau kanan ya, bukan di depan. Bis sabr.
ditekankan sodnya, tasdid sodnya akan muncullah tasdid yang lebih maksimal. Ya, itu barangkali. Iya, Barakallahu lak. barakallah, masya Allah, tabarakallah. Itu tadi untuk Ibu Umar di Sungai Penuh. Terima kasih. Kita berdoa sebentar, nanti kita boleh. sambung Ya, lagi, Ustadz. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ. Dan surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami melalui nomor telepon 0811 7433 133. Saya ulangi 0811 7433 133. Di mana bacaan dari para pemirsa akan langsung dikoreksi oleh Ustadz Muhammad Ali SIQ. Barakallah. Baik Ustadz, alhamdulillah sudah ada 2 penelpon kita pada hari ini. Mudah-mudahan setelah ini masih ramai lagi yang mengikuti program acara Ayo Mengaji. Kita masuk ke makna lebih mendalam Ustadz. Pembacaan surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. Dipersilakan. Ya. Kita mulai dari ayat 1. Wal asr. Artinya demi masa. Demi masa. Di Allah bersumpah dengan masa ya. Masa itu banyak. Ada berbentuk menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Sekarang bertepatan dengan tahun baru ya. Tahun baru. Ya. Jadi masanya adalah tahun baru, demi tahun baru gitu ya. Demi tahun. Di tahun ke tahun manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali ada 4. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia lafi khusr, kerugian, kecuali ada 4. Illal ladzina amanu, orang yang beriman. Yang kedua wa amilus solihat, orang-orang yang beramal soleh. Yang ketiga wa tawasau bil haqq, dan saling menasihati, saling menerima dan menasihati secara benar, dengan kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati dengan kesabaran. Jadi 4 ini orang-orang yang beruntung, selebihnya merugi. Ya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung, iaitu beriman, beramal soleh, saling menasihati dengan kebenaran dan kesabaran. Jadi alhamdulillah, amanu, alhamdulillah kita sudah orang beriman. Beriman kepada Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian wa amilus solihat, alhamdulillah insyaAllah. Alhamdulillah kita termasuk wa amilus solihat. Kita kan rajin solat, puasa, zakat, baca Quran. Termasuk kita. Kemudian wa tawassaw bil haqq. Ini juga sering kita sudah termasuk nih. Ya. Tetapi melaksanakannya sulit. Iya, melaksanakannya sulit. Ustaz. Menerima yang benar kan kadang sulit. Egoisnya ada gitu. Benar. Kadang-kadang kawan sudah memberikan masukan kepada kita, masukan yang benar, yang tadi kita kurang benar, sulit untuk perbaiki gitu. Benar sekali. Ada egonya. Iya. Dia memang watawasau bil haq ni memang perlu ya. Perlu disikapi secara sabar. Baik, ya, ada penelpon, kita sapa dulu Ustaz. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Ibu Rita di Sungai Penuh, Bu. Ibu Rita di Sungai Penuh. Apa kabar Ibu? Ya, kabar baik, sehat Bu. Alhamdulillah. Tadi Ibu Umar dari Sungai Penuh, sekarang Ibu Rita di Sungai Penuh. Alhamdulillah, penelpon setia dua-duanya. Dipersilakan Ibu untuk membaca surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana
الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Assalamualaikum. Sadaqallahul azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon ketiga kita pada hari ini yaitu Ibu Rita dari Sungai Penuh. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah mengikuti kita pada program Ayo Mengaji minggu lalu. Ibu Rita, Ibu Umar juga mengikuti kita pada surat An-Nisa ayat 100 ya Ustaz ya. Nah pada hari ini pembacaan surat kita yaitu surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. Terima kasih Ibu Rita dari Sungai Penuh. Bagaimana menurut Ustadz bacaan Ibu Rita pada hari ini? Alhamdulillah ya, bertilawah ya, tilawah mujawwad ya. Tilawah mujawwad, tilawah tartil yang berawal dari tilawah semua. Nah, sekarang yang tadi ada tilawah tartil, enak. Sekarang tilawah mujawwad, enak juga ya. Semuanya enak didengar. Cuma sedikit ada masukan tentang bacaan ya. Wal 'asr. Tadi wasal. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa. Ya. Di ra kalau baris bawah lebih tipis lagi. Wal 'asri wal 'asri. Ri. Kemudian ada tadi bil haqq. Bil haqq itu kalau kita berhenti di sana, ulang lagi dari awal. Atau diulang sedikit, atau tarik ke belakang sedikit ya. Kemudian makharijul ha. Makhraj ha-nya. Wa tawasaw bil haqq. Jadi kalau kita istilahkan ini hanya ha pedas. Hamasnya lebih apa ya? Lebih bersih, tidak punya embel-embel gitu. Bil haqq. Bukan ha di bawah, ha menampir dada, tapi ha di tengah tenggorokan. Bil haqq, terasa di tengah-tengah tenggorokan. Di ha ini makhrajnya sama dengan ain. Ain ha. Di mana kita menyebut ain, maka di situ pula lah makhraj ha. Bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sedikit lagi ra-nya ya. Maksimalkan sedikit lagi ra-nya. Bis sabr. Sebenarnya bacaan sudah bagus. Cuma sedikit-sedikit memalesnya. Barakallah. Ibu Rita di Sungai Penuh. Terima kasih. Dan kami harap partisipasi permisa untuk dapat gabung bersama kami melalui nomor telepon 0811 7433 133. Bacaan dari para pemirsa akan langsung dikoreksi oleh Ustadz Muhammad Ali SIQ. Alhamdulillah hari ini sudah 3 penelpon kita dan mudah-mudahan kami masih menunggu partisipasi dari para pemirsa sekalian. Baik Ustadz, kita masuk ke makna lebih mendalam tentang surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. Dipersilakan. Seperti di awal tadi, demi masa. Sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali hanya 4. Orang beriman, beramal soleh, saling menerima nasihat kebenaran, saling menerima nasihat dengan sabar. Jadi benar dan sabar itu ada berkaitan. Orang-orang yang menasihati kita, berarti dia sayang sama kita. Jadi kita harus sabar menerimanya. Kadang-kadang ada anak kecil ya, kecil dari kita tapi dia lebih hebat. Sehingga kita diberi masukan, ada kesalahan misalnya. Kita terima. Yang benar itu datang dari Allah SWT. Jadi kita terima semua. Al-haqqu minallah.
Hak itu datang dari Allah. Allah. Jadi oleh sebab itu, kebenaran itu diterima. Kalau kita tidak menerima kebenaran, berarti kita tidak menerima kebenaran dari Allah SWT. Jadi oleh sebab itu, kita harus saling menasihati. Ya. Seperti kita kan ceramah ini menasihati. Iya. Dan juga ada masukan misalnya dari jamaah terhadap kita, ada koreksi, ada sanggahan misalnya. Itu kan masukan juga diterima. Tidak selalu narasumber itu lebih hebat daripada yang mendengar. Kadang-kadang yang mendengar itu lebih hebat daripada narasumber. Iya. Cuma ini faktor keberuntungan. Ini kehendak Allah. Betapa banyak orang yang hebat-hebat dari kita kan. Tapi kita didudukkan insya-Allah di sini. Ini takdir. Ya. Jadi sebab itu nasihat itu perlu. Ad-dinu nasihah. Agama itu nasihat. Jadi kalau tidak ada nasihat, wasiat nasihat terhadap kita, maka kita tidak berilmu. Jadi Islam tu penuh saling menasihati, saling tegur sapa, ya, saling isi. Jangan sampai kawan tersalah lalu dibiarkan saja. Iya. Itu namanya tidak bersahabat. Jadi orang Islam tu jika tersalah kawan, ya, dia tunjuki kepada yang benar. Jika kawan terdorong tarik ke belakang. Ya, oleh sebab itu kita terjadilah satu kesatuan, ya. Kita orang Islam ini, ya, kita manusia ini saling menasihati, saling menghormati, saling ayo, saling memotivasi. Ini bahagian dari saling nasihat menasihati. Tapi jangan pula menasihati orang dengan kasar. Ya. Walaupun kita mengasih masukan kepada seseorang dengan masukan yang benar, tapi secara kasar dengan tidak baik, nah, maka orang tidak akan menerima. Seperti kita ngasih duit misalnya. Kita kasih duit terlempar saja kepada orang kan, nah, maka orang tak menerima. Kasar katanya. Tidak ada pendidikan di dalamnya. Tidak ada sopan santun. Jadi kita bersedekah itu juga ada nasihat di situ. Bagaimana kita menasihati diri sendiri, bagaimana kita menasihati orang lain. Jadi 4 inilah yang harus kita tanamkan, kembangkan pada diri kita agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Ya, jangan sampai termasuk orang-orang yang merugi. Beriman, beramal soleh, artinya bertakwa, disiplin menjalankan perintah Allah dan disiplin pula menjauhi larangan-larangan Allah. Kemudian salihlah menasihati, ya. Kemudian sabarlah menerima nasihat dari orang lain. Jangan sampai kita egois, kita merasa benar sendiri, yang orang lain salah. Ini barangkali. Iya, itu tadi makna lebih mendalam ya Ustaz ya. Khususnya untuk surat Al-As ayat 1 sampai dengan 3. Nah, yang saya tangkap nih Ustaz, kan kalau kita orang yang beruntung, ya, orang yang beriman, gitu, mengerjakan kebaikan, menasihati jalan kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Tadi udah dijelaskan sama Ustaz, kalau kita salah jangan merasa benar, jangan merasa tidak mau dinasihati oleh teman-teman maupun guru-guru, ustadz-ustazah bahwa ternyata kita ada salah langkah. Tapi tidak semua orang itu bisa menerima kesalahan mereka sendiri. Nah, bagaimana cara kita menyikapi supaya sahabat kita ini mengerti maksud dan tujuan kita dan menasehati, bukan mengajari. Menasehati dengan benar, ke jalan yang benar, bukan kita mengajari, oh harusnya kamu tuh A, B, C, bukan D, E, E, seperti itu Ustaz. Bagaimana teman kita ini merasa bahwa oh dia itu mau menasehati karena sayang kepada kita, karena dia peduli terhadap kita. Tapi kan ada juga yang tidak mau mendengarkan nasihat dari sahabatnya. Sikap kita harus bagaimana sih Ustaz? Dipersilakan. Yang penting kita saling menasihati dengan kesabaran dan kebenaran. Ini artinya dalam sebenarnya. Yang penting kita menyampaikan kebenaran. Yang menerima kebenaran itu hak dia. Dia terima apa tidak. Yang penting hak kita sudah disampaikan juga. Jadi kita berhak juga mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kebenaran. Seperti pemimpin misalnya, pemimpin rumah tangga. Kita
sampaikan kebenaran kepada anak kita. Kadang anak kita nak mau nerima. Ya. Dia bantah. Tapi biasanya orang-orang yang dinasihatkan itu karena dia menahan ego dia. Ya. Di depan kita dia tidak menerima. Tidak mau menerima, benar. Tapi di belakang nanti dia terima, itu biasanya. Ya, ada seperti itu. Dan juga seperti anak-anak. Di depan kita nasihati dia. Ya, seakan-akan dia tidak menerima. Tetapi setelah di belakang kita, bersama teman-temannya, dia akan merasa, oh ya benar nasihat dari orang tua. Jadi kita harus sabar. Jadi kalau nasihat kita ditolak oleh orang lain, kita juga sabar. Ya. Dan kita menerima juga sabar. Dia sebab itu jangan berhenti menasihati menyampaikan kebenaran. Bahkan dikatakan qulil haq walau kana muran. Katakan yang benar itu, sampaikan yang benar itu walaupun pahit. Walaupun dibalas dengan tidak terima kasih, dengan ejekan. Tapi kebenaran tetap disampaikan. Seperti Rasulullah menyampaikan kebenarannya. Bukan beliau marah, tidak. Mereka kata Rasulullah, kaumku ini belum mengerti. Ya, kita doakan saja, mudah-mudahan berikutnya akan bisa memahami yang sebenarnya. Malahan didoakan ya Ustaz ya, biar dibukakanlah hatinya seperti itu, lebih melapangkan dada. Dan kita juga waktu menasehati kalau memang tidak diterima oleh teman kita, jangan pula kita emosi ya Ustaz ya. Iya. Kita mau maksudnya menasehati karena teman tidak mau mendengarkan nasihat kita, malahan kita jadi emosi, malahan jadi bebala nih. Jangan seperti itu ya kurang lebih ya Ustaz ya, karena itu termasuk orang-orang yang merugi seperti itu Ustaz. Baik, dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami melalui nomor telepon 0811 7433 133. Saya ulangi 0811 7433 133. Bacaan dari para pemirsa akan langsung dikoreksi oleh narasumber kita pada hari ini, yaitu Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik Ustadz, sembari kita masih menunggu penelpon selanjutnya, kita break dulu sebentar, nanti kita sambung kembali. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ. Dan surat kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami melalui nomor telepon 0811 7433 133. Bacaan dari para pemirsa akan langsung dikoreksi oleh Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik Ustadz, kita masih menunggu penelpon selanjutnya. Alhamdulillah setelah masuk 3 penelpon kita pada hari ini, dan kami masih menunggu partisipasi dari para pemirsa sekalian. Kita masuk ke lagu. Mana ya? Ke lagu Ustaz. Ke lagu yang cocok nih, karena memang termasuk surat pendek, surat biasa yang digunakan sehari-hari, surat hafalan. Nih, ini lagunya yang cocok kira-kira apa sih Ustaz? Dipersilakan. Ya. Baik, lagu tentu kita cocokkan dengan tuntutan ayat ya. Ayat. Ini ayat yang serius. Serius. Kalau serius itu cocok juga dengan bayati. Seperti tadi kan. Wal 'asr. Bayati. Innal insana lafi khusrin illa. Kemudian boleh lanjut dengan lagu ras. Karena ini merupakan kabar gembira gitu ya. Ada jalan keluar. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Boleh. Kemudian boleh dengan ras salalim su'ud. Ras salalim su'ud itu artinya lagu ras ada tangga naik. Salalim itu tangga, su'ud naik, jadi tangga naik. Berarti semakin ke ujung lagu semakin naik. Contohnya, wa tawassaw bil haqq
wa tawasaw bis-sabr. Gitu. Dari ada tangga-tangganya. Itu nama ras salalim su'ud. Su'ud. Kemudian dilanjutkan dengan ras salalim nuzul. Ada tangga turun. Oh. Contohnya wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Turun ya. Jadi kalau salalim su'ud ujungnya naik terus, kemudian salalim nuzul adalah ras turun. Akhirnya di ujung lagu turun mendatar. Ya, itu salalim. Jadi kadang-kadang lagu itu banyak nama-namanya ya. Jadi lagu itu dikasih nama sesuai dengan bentuk-bentuk variasinya. Kalau suaranya naik disebut salalim naik. Salalim su'ud. Kalau nadanya turun di awal, tinggi, kemudian turun suaranya disebut salalim nuzul. Kemudian gabungan daripada ras salalim su'ud dan salalim nuzul itu namanya ras alan nawa. Ras alan nawa. Jadi kalau kita potong, maka dia akan menjadi dua bahagian. Ras salalim su'ud dan ras salalim nuzul. Disatukan menjadi ras alan nawa. Ini tergantung bentuk ayat. Kalau ayatnya berkehendak dua kali pernapasan, maka dijadikanlah ras salalim su'ud satu, dilanjutkan dengan ras salalim nuzul. Tapi kalau ayatnya pendek, boleh kita langsung ras alan nawa. Itu. Kemudian boleh juga dengan lagu Hijaz. Hijaz bisa juga. Kemudian kurang tepat dengan lagu Jaharkah. Jaharkah ni bentuk-bentuk sejarah. Sejarah yang apa ya? Yang dahsyat, sejarah yang sangat sangat memberikan edukasi gitu. Itu. Jadi ini kalau dengan Jaharkah kurang pas, lagu Sabah kurang pas. Di sini ada penegasan dan ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya adalah beriman, beramal soleh, berwasiat dengan benar dan sabar. Jadi ada jalan keluar itu adalah merupakan kegembiraan. Ya, kegembiraan. Ya, motivasi. Dia itu barangkali tentang lagu-lagu yang bisa dibawakan dalam ayat surat ini. Iya, baik. Nah, kalau yang mau saya tanyakan selanjutnya Ustadz, bagaimana sih surat Al-Asy ayat 1 sampai 3 ini dapat dipahami dalam konteks modern, konteks zaman sekarang nih Ustadz. Kalau ini kan kita tafsirnya tadi dari zaman Nabi ya, Nabi Rasulullah Nabi Muhammad SAW, di mana beliau menceritakan, memberi kisah, memberikan nasihat kepada sahabat-sahabatnya, memberitahukan ke jalan kebenaran. Nah, kalau dalam konteks sekarang itu bagaimana sih Ustadz? Ya, dulu surah ini asbabun nuzulnya adalah masa-masa dulu banyak orang-orang Arab itu sering membuang-buang waktu. Duduk-duduk di pinggir jalan, ngobrol-ngobrol. Kadang-kadang ngobrol itu melantur kemana-mana. Sehingganya tidak ingat waktu. Kadang ngobrol itu kurang-kurangnya bermanfaat barangkali. Sehingganya diturunkanlah ayat ini. Jangan buang-buang waktu dengan ngobrol-ngobrol yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Maka diturunkanlah ayat ini oleh Allah SWT. Wal asr demi masa. Kalau sekarang orang tidak banyak ngobrol, malah banyak diam sekarang orang. Duduk di meja, di kursi, berjam-jam gitu kan. Megang smartphone-nya. Entah apa yang dilihat. Ada yang positif, ada negatifnya. Benar. Ini kadang-kadang kita khawatir ya. Jadi sekarang manusia banyak diam daripada ngobrol. Kadang-kadang lewat teman di depan, seakan-akan seperti orang sombong, tapi tidak sombong ya. Jadi oleh sebab itu jangan membuang waktu kita percuma. Ya. Kalau kita mempergunakan media sosial ini, gadget ini, HP ini, pergunakan pada hal-hal yang positif. Jangan hal-hal yang negatif.
Sekarang banyak kabar-kabar berita-berita hoax, ada berita-berita yang lawak-lawak dan segala macam, ada pula yang tidak bisa dilihat. Ini di cancel saja, dibuang saja. Ya, kita berjuang. Jangan kita terpengaruh. Oleh sebab itu jangan buang-buang masa hidup kita. Cuba kalikan sehari berapa jam kita lihat apa yang tanpa bermanfaat. Kalikan seminggu, kalikan sebulan, kalikan setahun. Bahkan sepertiga daripada waktu kita habis oleh dengan memegang memegang hal-hal yang tidak berguna. Di sini kita dinasihati oleh surah Al-Asr. Wal Asr, demi masa. Manusia itu dalam kerugian, ya, kecuali beriman dan beramal soleh. Oleh sebab itu, datang waktu solat, dia tinggalkan apa ya dulu? Benar. Ditinggalkan hal yang tidak berguna dulu. Kita ke solat. Sampai di masjid kita adakan sedekah. Beramal soleh. Baik, Ustaz. Memang konteksnya zaman sekarang ini bisa kira-kira nih konteks zaman sekarang untuk pembaca surat Al-As ayat 1 sampai dengan 3. Kita berdua sebentar, Ustaz, nanti kita sambung kembali. Baik, Misa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ, dan sudah kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. Baik Ustadz, kita sudah di penghujung acara, kita masuk ke kesimpulan kita untuk surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. Dipersilakan. Ya, baik. Kita coba ambil kesimpulan daripada surah Al-Asr ini. Yang pertama kesimpulannya adalah Allah menganjurkan kita, meminta kita untuk evaluasi diri. Dari masa ke masa, apakah kita termasuk orang-orang yang merugi atau sudah termasuk orang-orang yang sudah beruntung, iaitu orang beriman, beramal soleh, saling menerima menerima nasihat dengan benar dan sabar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dengan wal asr ini kita mengedukasi kita, mengingatkan kita kepada tahun baru kita. Oleh sebab itu tahun baru 1447 Hijriah ini kalau bisa lebih baik pada tahun kemarin. Mari kita tata diri kita, keluarga kita agar lebih baik. Karena kalau lebih baik kita termasuk orang yang beruntung. Jika sama saja tahun kemarin dengan tahun ini sekarang, maka kita termasuk orang yang merugi. Apalagi kalau menurun. Seluruh aspek kehidupan kita, dari beramal kita, aktivitas kita, seluruh. Kalau menurun daripada tahun kemarin, berarti kita termasuk orang yang dimarahi oleh Allah SWT. Oleh sebab itu, kesimpulan sekali lagi, mari kita lebih baik pada tahun kemarin, tahun berikut ini. Semoga amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, boleh pembacaan yang baik dan benar lagi untuk pembacaan surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. Dipersilakan Ustadz. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
Sadaqallahul azim. Sadaqallahu azim, benar dengan Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Pembacaan surat Al-As Al-As. ayat 1 sampai dengan 3. Semoga pemirsa di rumah lebih paham lagi tentang Amin, ya pembacaan Rabbal. ayat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, demikianlah program acara Ayo Mengaji pada siang hari ini. Saya Diva Jeffrina yang kru bertugas. Mohon di depan Anda. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.